Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini saya mau tunjukkan kembali kepada teman-teman tentang harddisk yang tidak bisa terbaca di komputer atau di laptop ya. Nah, untuk itu simak terus video ini. Ikuti terus update video dari tutorial channel bersama saya Abdul Aziz. Dan jangan lupa memberikan subscribe kalian. Juga silahkan ikuti halaman kami tutorial channel di Facebook. Terima kasih atas kunjungannya dan selamat melanjutkan. Baiklah teman-teman, semoga tetap setia untuk menonton video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa untuk like dan komen yang positif di video ini apabila ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan. Nah, kali ini saya bicara kembali video tentang harddisk yang tidak bisa terbaca di komputer. Bagaimana cara mengatasinya ya? Ya, banyak faktor sih yang menyebabkan kenapa komputer tidak bisa membaca harddisk tersebut. Di antara penyebabnya adalah karena harddisk tersebut kehilangan drive letternya ya, sehingga tanpa drive letter maka harddisk terbaca oleh sistem tetapi tidak bisa muncul untuk kita akses ya. Ya, artinya harddisknya tetap normal, cuman dia tidak bisa tampil di halaman depan ini ya, di My Computer ya teman-teman. Misalnya ini saya coba satu harddisk, saya colokkan. Nah, terdengar bunyi bahwa harddisk itu sudah masuk, tapi tidak muncul, tidak ada tampil di sini ya. Teman-teman yang lihat tidak ada tampil sini. Tapi kalau dilihat di sistemnya, tanda USB tersambung ini ada, dan kalau diklik pun ada, tetapi dia tidak tampil di sini. Nah, ini disebabkan karena drive letternya hilang, sehingga dia tidak bisa terbaca di sini. Nah, mungkin teman-teman yang mengalami kasus yang serupa, begitu harddisk dimasukkan tapi tidak ada tampil ya. Nah, mudah-mudahan kasusnya sama sehingga tutorial ini bisa teman-teman ikuti. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita masuk saja ke sini, ke disk PC. Kalau ya disk PC ini ya, dulu My Computer kalau di Windows XP. Nah, di disk PC ini kita klik kanan teman-teman. Kita klik kanan, maksudnya klik kanan mouse ya, atau klik kanan touchpad pada touchscreen, pada touchpadnya laptop ya. Kalau laptop menggunakan touchpad sebelah kanan, dan kalau menggunakan mouse teman-teman klik jari tengah ya, klik kanan, itu istilah klik kanan. Nah, kemudian muncul menu seperti ini, teman-teman masuk ke sini, masuk ke manage. Nah, kemudian di manage ada tampil seperti ini ya, computer management ini. Teman-teman silakan masuk ke disk manager. Oke. Ya, setelah dari disk manager, di situ akan kelihatan harddisk yang ada di sini. Ya, kelihatan harddisk yang ada di sini. Teman-teman lihat di sini ya harddisknya. Nah, ini harddisk yang tidak terbaca itu ya teman-teman, yang tidak terbaca, yang Windows SSD-nya ini dia, Windows SSD berfungsi sebagai sistem, ada terbaca sini, ini dia C. Kemudian yang D, new volume D, ada terbaca di sini. Nah, adapun yang harddisk eksternal yang baru saja saya masukkan itu yang ini, tidak ada
drive letternya sehingga dia tidak terbaca di sini. Nah, berarti ini kalau posisinya seperti ini artinya normal, teman-teman. Nah, lihat teman-teman bisa lihat ruang di sini ya, ruang-ruangannya. Kalau ini tidak perlu diganggu ini karena ini disk utama. Kalau disk utama memang kebiasaannya kita tidak perlu mengganggu ya, disk utama. Nah, kemudian harddisk eksternal itu yang ini. Kemudian lihat kalau ada tulisan seperti ini, unallocated ini berarti ini harddisk yang belum dibuat ya. Ini bisa digeser. Ini kalau menggunakan software dia bisa digeser. Mini tool. Nah, seperti menggunakan mini tool nanti ini bisa digeser teman-teman ya. Bisa digeser. Ini harddisk kosong ya. Kosongan yang belum dibuat sehingga tidak bisa digunakan. Nah, sekarang yang jadi masalah yang ini. Ini ada secara nama drive-nya ada, kemudian kapasitasnya ada, kemudian keterangannya ini ada, tetapi tidak terbaca di My Computer ini disebabkan tidak ada drive letter. Maka caranya adalah teman-teman silakan lakukan klik. Silakan teman-teman klik di sini. Klik ini di sini. Atau supaya mudahnya teman-teman sorot ke kursor mouse ke tulisannya ya. Tulisan drive teman-teman itu. Nah, saya di sini tulisannya pribadi, saya klik kanan atau klik jari tengah ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian teman-teman silakan masuk ke change drive letter and patch. Nah, ini klik, jangan klik format ya. Kalau klik format nanti datanya hilang. Nah, karena ini harddisk normal, hanya saja drive letternya hilang. Nah, ini klik. Nah, kemudian akan muncul jendela change drive letter and patch for pribadi. Bahasa Inggrisnya nekat. Nah, kemudian di sini pilih add ya, pilih add. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman mau otomatis silakan. Ini otomatis ya. Nanti kalau teman-teman mau ganti ke yang lain juga boleh ya. Kemudian di sini ini tidak perlu diganggu, lihat posisinya assign the following drive letter. Kemudian silakan teman-teman klik OK. Klik OK, lihat. Nah, untuk saat ini pribadi drive letternya sudah kelihatan ya. Ini sekarang kita lihat, klik ini. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini teman-teman sudah paham ya caranya. Jadi kalau untuk harddisk yang normal tapi tidak muncul, kemungkinan drive letternya hilang. Lalu ini juga bisa dengan sengaja kita sembunyikan dengan menghilangkan drive letternya. Misalnya tadi masih di halaman ini ya. Nah, misalnya harddisk teman-teman ini adalah harddisk penting, kemudian di dalamnya itu banyak data-data penting, sementara laptop atau komputer yang teman-teman gunakan itu bersama dengan adik atau saudara yang masih kecil atau anak-anak yang masih kecil. Nah, untuk menjaga supaya tidak diganggu juga bisa teman-teman, tinggal teman-teman hapus juga ini boleh. Yang pribadi ini saya kasih contoh, saya klik kanan mouse atau klik jari tengah, kemudian pilih change drive letter and patch. Nah, itu yang tadi saya remove aja ya teman-teman ya. Saya remove. Nah, maka dia akan hilang teman-teman ya. Harusnya tetap normal, cuman dia akan hilang dari sini teman-teman. Dan itu cukup aman untuk menyembunyikan harddisk ya. Tapi kalau misalnya khawatir untuk bereksperimen ya jangan dicoba-coba ya. Ya, ini saya ulang lagi, ini pribadi karena dia sudah hilang. Sekarang saya akan munculkan lagi. Saya klik kanan ini di atas tulisan ini, klik kanan atau klik jari tengah pada mouse. Pilih change drive letter and patch. Jangan format ya. Pilih change drive letter and patch. Add, kemudian ini sudah posisi assign the following drive letter. Ini sudah default silakan biarkan saja. Kemudian di sini pilih OK.
Nah, pilih oke, maka dia nanti akan tampil kembali teman-teman ya. Dan seperti itu yang bisa saya beritahukan kepada teman-teman sebentar lagi. Nah, nah kemudian ya ini sudah muncul. Nah kemudian teman-teman berbagi tips terakhir sebelum penutup. Usahakan apabila teman-teman punya hard disk 1 GB di atas 1 GB, misalnya 2 GB, diupayakan jangan sampai hard disk itu memiliki data yang kepenuhan. Nah seperti ini sebenarnya termasuk kepenuhan, tetapi ini 1 terabyte ya, atau 1000 GB ya. Dan 1000 GB ini masih dibaca di komputer atau laptop yang speknya tinggi. Tetapi kalau komputer atau speknya rendah, itu kalau datanya kebanyakan begini, kadang hard disk itu tidak bisa dibaca. Nah itu jadi teman-teman perlu wanti-wanti jangan sampai datanya kepenuhan. Misalnya datanya cukup seperti ini aja ya. Dan seperti di sistem juga, kalau dia sudah mau kepenuhan, biasanya efeknya adalah laptop atau komputer itu aksesnya lamban, dan apabila kita mau bekerja, membuka aplikasi apapun, itu menjadi agak lamban ya teman-teman. Oke, sekian ilmu dan share yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, semoga terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Saya harap teman-teman sudah bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan ini. Apabila ada yang kurang bisa dimengerti atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.